Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng, yang saya hormati Bapak Mudin, Bapak Wali, dan calon manten yang lagi berbunga-bunga hatinya. Berbunga-bunga tak berbini-bini. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari kita awali, kita buka kegiatan kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kegiatan yang secara hukum formal itu, hukum positif itu adalah kegiatan yang legal. Artinya bahwa rapat itu adalah rangkaian yang harus dilewati oleh calon kemanten. Rapat dan sustatin kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan itu adalah rangkaian tahapan yang harus dilalui oleh calon pengantin sebelum akad nikah. Nah, kenapa pemerintah kok memperlakukan ada rapat dan sustatin atau bimbing? Itu yang pertama, rapat itu adalah untuk meng-cross check data jenengan. Data yang jenengan kirim ke kita itu akan dicek sudah benar ataukah belum. Atau yang kadang-kadang nama saja, Muhammad saja itu beda-beda antara KK, KTP, ijazah, akte itu kadang-kadang beda. Ada yang tulisannya Muhammad pakai O, ada yang Muhammad, ada yang Mucamat. Nah, ini beda-beda, makanya perlu di cross check. Nah, itulah pentingnya rapat. Yang pertama data, yang kedua yang gak kalah penting nanti dicek adalah wali. Wali itu juga sangat menentukan keabsahan dan kesahan secara syariat nikah jenengan nanti. Jangan sampai ada wali kemudian keliru. Masih ada wali ternyata cari wali yang lain. Pak, waliku itu wangil gelane kok buh nanti gak ngerti aku. Padahal masih ada, tapi kok cari yang lain? Nah, kan biasa. Nah, kan begitu. Nah, kalau nikahnya walinya enggak sah, otomatis pernikahannya juga tidak sah. Kalau pernikahan tidak sah, otomatis dengan sama saja dengan naudzubillah kumpul kebun. Naudzubillah ya. Itu makanya inilah pentingnya pemerintah memberikan aturan sebelum akad nikah harus ada rapat dulu dikerjakan. Nah, itu rapat. Nah, kenapa kemudian pemerintah memberi aturan harus ada bimbingan perkawinan atau sustatin kursus calon pengantin sebelum pernikahan? Ya, karena dalam kenyataannya banyak sekali pengantin-pengantin kita itu yang kemudian gugur di tengah jalan alias pisah. Nah, ini menurut pemerintah itu ojo sampai terjadi, naudzubillah. Kalau ini terjadi ya wis darurat lah. Nah, kadang-kadang perceraian itu dipicu oleh ketidakpahaman pengantin dalam hidup rumah tangga. Makanya kemudian rapat atau bimbing itu dalam rangka agar
pengantin itu dibekali gambaran bagaimana kehidupan rumah tangga. Kados jenengan mungkin sudah berpengalaman nggih. Nah, ini saya sampaikan untuk yang belum berpengalaman. Jenengan sudah berpengalaman ya. Pun ditutup mawon telinganya opo ngoten mawon. Tapi biasanya yang berpengalaman itu rawannya itu adalah membandingkan dengan pasangan yang dulu. Nah, itu yang rawan. Nggih. Nah, kok ngene tibake. Lho, nah kok foto karo sing dhisik kok sing dhisik. Akhire golek mana sing dhisik lho, ya. Oh iya, kecuali sudah ya walaupun sudah sedok kan bisa membandingkan lho kok sing enak sing wis mati cah. Mun dibandingno ya. Yang sekarang ya sekarang, jangan kemudian membandingkan yang lain, itu bahaya kalau membanding-bandingkan ya. Karena ternyata banyak kasus perceraian yang pernikahan kedua itu gara-gara membandingkan. Begitu tahu yang pertama lebih enak, lebih sabar, lebih kalem, lebih tenang pokoknya daripada yang kedua, kemudian akhirnya hatinya sudah nggak nyaman lagi, akhirnya hatinya jadi membeku. Nah, lebih lagi. Nah, ternyata dalam kenyataannya itu angka perceraian itu meningkatnya luar biasa. Setiap tahun angka perceraian itu terus meningkat. Di Pajeng kemarin saya lihat, saya ngerekap data yang dikirim dari Pengadilan Agama bulan Januari tahun ini yang cerai gugat itu ada 12. Loh. Cerai gugat berarti perempuan menggugat cerai suaminya. Itu 12. Yang talak itu berarti suami mentalak istrinya, itu hanya 3. Berarti kalau dikumpulkan perceraiannya sudah berapa itu? 12 sama 3, 15. Januari kemarin. Nah, yang Februari Maret tapi saya nggak hafal. Yang jelas banyak yang cerai gugat cerai. Okay. Artinya apa? Artinya perempuan itu banyak yang tidak puas dengan suaminya. Nah, itu. Nah, inilah makanya kemudian pentingnya apa? Artinya apa? Memberikan wawasan. Kira-kira nanti di pernikahan itu seperti inilah, Pak. Kira-kira begitu. Nah, hadirin. Maka Rasulullah SAW itu memberikan panduan kepada terutama laki-laki itu. Rasulullah memberikan panduan, nikahilah perempuan itu orang laki-laki menikahi perempuan itu berdasarkan 4 hal. Ada yang berdasarkan apa? Wajahnya. Ada yang berdasarkan apa? Hartanya. Ada yang berdasarkan apanya? Nasabnya. Bobot bebek bebet. Wow, gak ngerti aku. Tapi kemudian Rasulullah memberikan titik tekan, nikahilah kamu itu berdasarkan agamanya. Nah, itu jadi saya yakin jenengan-jenengan yang laki-laki ini memilih pasangan jenengan ini adalah sudah berdasarkan agamanya. Saya yakin. Dan insya Allah kalau pernikahan itu berdasarkan agamanya yang kuat, insya Allah akan lebih tahan. Perempuan yang agamanya lebih bagus, insya Allah dia akan lebih tahan godaan, lebih tahan menerima keadaan, insya Allah. Karena yang saya lihat di daftar yang kemarin saya rekap itu kebanyakan yang menggugat itu karena ketidakpuasan ekonomi. Jadi mungkin yang laki-laki kerjanya atau penghasilannya kurang, terus perempuannya tidak puas begitu ya, sehingga kemudian menggugat cerai. Itu yang paling banyak.
faktor ekonomi. Nah, insya Allah kalau perempuan yang agamanya kuat, kemudian ketakwaannya kuat, insya Allah lebih qanaah, lebih nerimo. Ya wis lah, insya Allah aku sabar, insya Allah pahala lebih banyak. Mungkin seperti itu. Tapi kalau akhlaknya, basicnya sudah nggak ada, wah wis mencari melalang buana, cari yang lain gitu. Nah maka dalam rumah tangga yang perlu dipikirkan pertama adalah bekal agama. Bekal agama, baik laki-laki maupun perempuan. Agama itu menjadi basic. Agama diperlukan kenapa? Karena dalam urusan rumah tangga itu, terutama dalam hal fikih, itu tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan. Umpamanya ketika hubungan suami istri, ya kan? Bagaimana caranya bersuci dari hadas, itu kan perlu pengetahuan fikih. Jangan-jangan kemudian habis hubungan kemudian sholat begitu saja, kan nggak sah sholatnya. Maka perlu diilmoni kalau habis hubungan itu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara bersuci, bagaimana mandi besar itu, tata caranya bagaimana. Nah, itu perlu ilmu. Ketika berhubungan, sudahkah hafal doanya? Apapun yang jalawas ini sudah ngelontok. Ini yang muda-muda ini. Sudah hafal yang muda-muda ini? Mau hubungan suami itu sudah hafal doanya? Mas, Mbak, sudah apa? Belum? Duh, ini apa baru ngapal ini? Nah, dihafal no. Menikah, setelah menikah pasti hubungan suami istri. Nah itu jangan kemudian hubungan itu asal dirusak gasak air. Ada tata caranya. Awali, Rasulullah memberikan panduan. Awali hubungan itu dengan apa? Wudu dulu. Kenapa kok wudu? Nah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani itu dengan wudu insya Allah tenaganya lebih kuat. Terus dengan wudu pikirannya lebih fresh, tenang. Ketika pikiran tenang, insya Allah sperma lebih berkualitas. Nah kan gitu. Nah urutannya, maka syariat Islam itu luar biasa. Ketika sudah berhubungan suami istri, kalau mau tidur, malam umpamanya ya, habis hubungan suami istri, kalau mau tidur, jangan lupa kalau mau tidur tidak sempat mandi besar, wudu dulu, dibersihkan kemaluannya ya, kemudian wudu. Nah ilmu seperti ini kan perlu dipelajari. Kenapa kok wudu? Ya biar nggak ewangi setan turunin. Kalau mau makan atau minum, jangan makan atau minum dulu, wudu dulu habis hubungan suami istri, karena posisinya kurang bersih. Nah itu panduan-panduan. Nah bagaimana tata cara mandi besar? Nah itu pelajari di fikihnya. Nah ini makanya dalam hubungan rumah tangga itu perlu monggo, monggo. Maka perlu ilmu agama. Nah itu pentingnya ilmu agama. Maka betul yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa dalam berumah tangga itu yang paling penting dipilih adalah agamanya. Itu yang pertama yang perlu disiapkan. Yang kedua, dalam rumah tangga itu disiapkan adalah ekonominya. Ekonomi. Tadi saya sampaikan bahwa faktor pertama yang paling dominan cerai di Gresik itu adalah faktor ekonomi. Maka dalam rumah tangga ekonomi juga harus perlu disiapkan. Yang laki-laki bekerja keras sebisa mungkin, semaksimal mungkin, bagaimana memperoleh pendapatan yang cukup untuk keluarga. Kalau memang terpaksa nggak cukup, yang istri boleh membantu, ya saling kerjasama. Nah dalam memanage rumah ekonomi itu harus dipikirkan, harus dikelola dengan baik. Yang perlu dikedepankan
memanage ekonomi rumah tangga, yang pertama adalah kebutuhan kesehatan. Itu perlu dipikirkan, asuransi kesehatan. Kemudian kebutuhan rumah, kebutuhan kendaraan, itu perlu dipikirkan. Kemudian pendidikan anak, kemudian dana pensiun, nah itu perlu dipikirkan. Paling enggak harus punya tabungan. Mengelola ekonomi itu jangan dihabis-habiskan. Oh, bojoku kerja tetep kok sak ulang oleh sak meneh kok yo kudu tantekno. Oh, jangan. Harus disisihkan. Walaupun gaji suaminya besar, mamanya 1 bulan 1 miliar, mamanya ya, 1 bulan 1 miliar, harus tetap disisihkan. Karena yang namanya ke depan itu kita nggak tahu, apakah suami kita itu terus bisa sehat atau terus bisa bekerja, nggak tahu. Yang namanya ke depan itu tidak ada yang memprediksi, maka harus disiapkan tabungan. Kalau gaji umpamanya 1 hari 100 umpamanya, paling enggak harus disisihkan 20.000 apa 30.000 ditabung. Kebutuhan itu sebenarnya sederhana. Sekarang itu orang itu tidak hanya mementingkan kebutuhan, kadang orang itu lebih mementingkan gaya daripada kebutuhan. Ini memang betul tuh. Kalau kebutuhan itu apa sih? Makan, minum, sandang, papan kan kebutuhan ya. Yang namanya makan nasi, sambal orek, iwak layang kan cukup. Kalau makan ya. Tapi orang itu kan kadang kemudian gayanya itu yang lebih dominan. Pak, aku pakai klambi sing regane 100 yo sungkan aku, Pak. Yo paling gak yo klambi sak juta ngono lho. Kayak TV. Oh, klambi wae kok masih 100 lega apa-apa. Klambi wae sebenarnya iso nutupi. Nah, orang itu iya kalau penghasilannya besar, enak, duit 1 juta gampang. Nah, umpamane gaji bojone 100. Nah, pengen tuku klambi 1 juta. Nah, tekon di duite, kan gitu. Ane gaji besar kok. Utang, kredit, dolar gitu. Iya. Jadi, nah, apalagi seorang perempuan itu, ya pinternya memanage keuangan. Ya. Bagaimana keuangan itu tidak dihabis-habiskan, ditabung, ya itu. Karena ke depan itu nggak tahu. Pendidikan anak itu setiap hari pasti semakin meningkat, gitu. Anak dari SD dari TK ke SD ke SMP itu setiap hari semakin meningkat, kebutuhan semakin meningkat. Nah, kalau tidak disiapkan dari sekarang, nanti kelagapan. Apa kelagapan ibu ya? Kepuntal-puntal, cari kemana lagi begitu loh. Bapak, saya ini kebutuhanku anakku sih gratis so. Iya sekarang. Nah, kalau jenengan nggak ada tabungan, terus nanti kalau ke SMP bayarnya masuknya berapa? Nah, makanya itu perlu disiapkan. Belum lagi kesehatan. Nah, kesehatan itu sekarang mahal ibu. Mahal. Sehat itu nggak mungkin terus-menerus kita sehat. Ada kalanya kadang kemudian kita sakit. Ujuk-ujuk numpak sepeda karena boro-boro keplayan trikiliti dibobleng. No. Siapa yang tahu gitu masuk rumah sakit. No. Istri saya itu telinganya nggak kerumun, nggak bisa mendengar. Gebuk. Dibawa ke rumah sakit bener. Hanya diambil cukil batu netok neng. Iku sebanyak 200 seket. Gebuk mana lebu nafas medika. Cukil batu itu bayar mana? Tuh cukil batu toh 200 seket.
Maka yaitu perlu ada tabungan biar ada yang dijaga, itu ada yang diandalkan. Jadi yang pertama ilmu agama perlu disiapkan, yang kedua ekonomi harus dimanage yang bagus. Monggo, nggak ada mejanya, kursinya. Oh itu yang kosong-kosong itu. Monggo yang kosong. Oke. Yang wali, jangan wali Bu. Wali ini sing pundi? Lho waliku niku Pak. Oh calon manten gian. Oh masa nggih monggo. Oh gitu. Ya. Walinya apa sendiri? Oh Mas. Oh gitu. Ya, nanti akan di cross check ya. Oke. Kita lanjut sampai mana tadi? Tadi yang pertama yang perlu disiapkan dalam rumah tangga itu adalah ilmu agamanya. Maka harus baik laki-laki maupun perempuan setiap hari harus belajar menimba ilmu. Nah, harus itu. Karena yang namanya ilmu itu sangat penting. Sangat penting. Nah, agamanya itu yang penting. Ini sambil mengulas yang baru-baru ya. Agamanya itu yang penting ya. Kalau agamanya bagus, insya Allah rumah tangganya insya Allah relatif bagus. Ya pesan Nabi itu kan yang diutamakan adalah agamanya. Lalu sekarang itu orang itu lebih mementingkan, kalau wali biasa ditanyai, Pak kalau jenengan cari mantu itu cari yang bayarannya gede atau yang ganjarannya gede? Biasa milih ya, oh yo nasi bayarannya gede. Berarti kerja mapan ilmu agama biasa-biasa saja. Tapi pesan Rasulullah yang paling dicari itu kan yang ganjarannya yang gede, agama yang gede kan begitu ya. Oke, yang pertama ilmu agama harus disiapkan. Laki-laki kalau nggak mampu memberikan bimbingan agama, ya persilakan istrinya untuk mengikuti pengajian-pengajian, majelis taklim, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang perlu disiapkan itu adalah ekonomi. Harus dimanage ekonominya sebaik mungkin. Prioritas mana yang diprioritaskan harus itu yang didahulukan. Tadi yang saya sampaikan paling nggak lima yang harus diprioritaskan. Yang pertama adalah ekonomi Bu. Dalam hal ekonomi yang diprioritaskan adalah rumah, kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan anak, kemudian yang ketiga asuransi pensiun. Nah itu 5 ini harus prioritas, harus ditabung duitnya, benulan nabung, dan ada simpenan. Kalau ada apa-apa bisa digunakan. Dan yang ketiga yang perlu disiapkan dalam rumah tangga itu adalah saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Kesalingan, saling. Yang laki-laki menghargai yang istri, istri menghargai yang suami. Nah, itu saling. Nah, laki-laki harus diketahui bahwa yang namanya istri itu banyak ngomongnya, cerewet. Ngapunten sing ibu-ibu ini yang putri-putri yang perempuan-perempuan ini. Kira-kira ya gitu enggak? Laki-laki itu menurut penelitian laki-laki itu dalam berbahasa itu sehari itu hanya 7.000 kata. Sehari rata-rata itu 7.000 kata. Kalau perempuan berapa? 10.000. 14.000. Kok tambah banyak Pak? Jadi 2 kali lipatnya
laki-laki. Makanya ojo kaget nanti di rumah tangga itu perempuan itu cerewet. Lalu cerewet ngene iku jurusnya apa? Di yem. Nah wis pokoke wis wong itu nak cerewet. Ojo diladeni. Wis meneng wae anggepen ae karaokean ngono ae. Angkone wis meneng cerewete, wis dilus-lus. Insyaallah kok bos tadi meneng. Ya sing ngono. Tapi nek laki terus sing lanang iku bos wangan pisan. Waduh ya wis dadi dilungkas nek piring pecah. Mari ngono bos. Lawang jebol. Perempuan kasih tahu sebaliknya, laki-laki itu hanya bisa konsentrasi satu pekerjaan. Ya, jadi menurut penelitian kalau perempuan itu bisa dalam satu waktu bisa mengerjakan berbagai macam hal, itu bisa perempuan. Karo dulang anak, karo masak, karo nyuci, iku iso. Mari nyuci diputer ter, mari no mlayu dulang anake ter, mari no karo goreng. Perempuan itu bisa konsentrasi dalam satu waktu iku mengerjakan beberapa kegiatan itu bisa. Itu perempuan. Dan itu memang kenapa? Karena otak perempuan penyambung antara otak kiri dan otak kanan. Penyambungnya itu lebih tebal daripada laki-laki. Sebaliknya, laki-laki itu hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan, tidak bisa double. Nah, ketika pekerjaan satu itu dilakukan, biasanya laki-laki itu konsentrasinya turun, dan biasanya kalau konsentrasinya turun, dijak ngomong itu tidak nyambung. Makanya ini harus diketahui perempuan. Ketika laki-lakinya lagi bekerja, ojo dibengok. Soal ini dibengok itu gak perlu dia konsentrasi ke pekerjaan, gak bisa dia konsentrasi yang lain. Nah itu harus dipahami. Engkau gak dibengok, kok kuping itu telah bolak-balik gak krungu. Bukannya enggak krungu, tapi laki-laki itu fitrahnya karena penghubung otak kanan dan otak kirinya itu tipis, maka dia konsentrasinya itu hanya satu. Maka ketika mau ngobrol sama laki-laki ketika sedang bekerja, deketi terus jawilen, Mas, aku njaluk tolong iki lho kerjakno. Gitu. Oh, jadi bengok, Mas, anak iku lho, rewel. Padahal laki-laki graji, kan itu. Gak krungu. Mulai dibengok, lama kok kopok. Nah ini harus dipahami. Kalau ini nggak dipahami, nanti yang terjadi adalah bentrok, geger. Diceluk bolak-balik krungu, kuping nang di madhep iku. Sing lanang dikonokno, lho ya wis muntah. Nah ini harus dipahami. Maka dalam rumah tangga itu harus ada kesalingan, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Nah itu kesalingan itu harus. Dalam rumah tangga tujuan utama adalah membina sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tentram, ayem, kerasa nang omah, nyawang bojo, teko-teko guyu, nah itu ayem atine. Yang kedua sakinah mawaddah. Mawaddah itu saling mencintai. Nafsu. Nah itu mawaddah itu nafsu. Jadi hubungan suami itu harus ada nafsu. Nah, nafsu itu biasanya antara umur ya masih muda, maksimal sampai 40 biasanya itu nafsunya tinggi. Itu mawaddah. Rahmah itu kasih sayang. Kasih sayang itu artinya rela menerima kekurangan
pasangan itu biasanya antara umur 40 ke atas. Delok wajah bojone wis kempot, pipine yo bembong, ya wis gendut, ora langsing maneh. Kupinge kadang-kadang yo berkurang. Nah iku mawaddah rahmah, menerima kekurangan bojo. Nah, maka dalam rumah tangga itu kesalingan, saling menerima kekurangan, saling mencintai. Nah itu. Nah, hadirin, terakhir yang ingin saya sampaikan, saya berpesan banget sekali kepada jenengan semua. Terakhir, dalam rumah tangga jangan sampai melupakan sholat. Ini penting, terutama laki-laki. Menurut saya laki-laki, menurut saya banget, jangan melupakan sholat. Jangan sekali-kali melupakan sholat, apapun kondisinya. Sholat. Kenapa sholat itu saya tekankan di sini? Karena sholat itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa hubungannya dengan rumah tangga? Sholat itu ketika orang itu terbiasa sholat, insya Allah emosinya akan terkontrol. Insya Allah. Kalau sholatnya bagus, insya Allah emosinya terkontrol. Kalau emosinya terkontrol, maka kalau ada masalah tidak gampang kemudian meluap. Nah, kenapa dengan sholat itu emosinya terkontrol? Secara ilmiah, ada orang ilmuwan Amerika itu masuk Islam gara-gara meneliti sholat. Ternyata ketika sholat, otak kita itu ada otak kecil di atas, itu yang tidak bisa dialiri darah. Ada otak kecil yang itu tidak bisa dialiri udara kecuali ketika kondisi sholat sujud. Ketika sujud, otak kecil ini baru bisa dialiri darah. Nah, itu fungsinya apa? Otak kecil itu fungsinya mengendalikan emosi. Nah, maka ketika orang itu sholatnya bagus, sujudnya banyak, insya Allah emosinya terkontrol. Tapi kalau ada orang yang emosinya tidak terkontrol, boleh jadi sholatnya kurang. Karena apa? Otak yang kecil yang mestinya harus kena aliran darah itu tidak kena aliran darah. Otak kecil yang di atas itu, yang kecil itu kalau tidak dikasih udara, itu kan berarti dia nggak punya oksigen, tidak punya gizi. Nah, kalau nggak ada gizinya, maka ya tadi itu dia nggak bisa memanage emosi. Nah, bisa termanage emosi itu ketika dia dalam kondisi sujud. Nah, itu baru kemudian darah itu bisa masuk ke otak kecil. Nah, gara-gara penelitian itu kemudian orang Amerika itu masuk Islam. Nah, inilah maka benar innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena dengan sholat banyak sujud itu, darah itu bisa mensuplai ke otak kecil dan itu akan mengontrol emosi kita. Maka sekali lagi terutama calon suami, pesan saya harus sholat. Karena membina rumah tangga tanpa sholat itu tadi itu emosinya biasa meluap-luap. Nah, kemudian yang kedua pesan saya adalah ketika sudah mempunyai anak, pesan saya tolong ketika masih dalam kandungan jaga, bina, didik anak yang ada kandungan itu dengan pendidikan yang bagus. Bagaimana mendidik anak dalam kandungan? Yang pertama, biasakan anak itu diajak membaca Al-Quran. Anak yang ada di kandungan itu sudah bisa berkomunikasi dengan orang tua, ya, sudah bisa merespon.
menurut penelitian yang baca itu. Nah, respon yang bagus adalah sering-seringlah anak diajak membaca Al-Quran. Nah, ayo membaca Al-Quran. Sambil dilus, kita ngomong, nah, ayo membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, apapun aktivitas yang beribadah, libatkan anak. Nah, ayo sholat, sudah waktunya sholat. Dilus sambil dijak ngomong, nah, ayo sholat. Terutama yang istri, terutama yang istri. Tuh, apapun aktivitas itu lus anak sambil ngajak dialog. Nah, ayo sholat. Nah, ayo ngaji. Nah, ayo sedekah. Nah, ayo zakat. Nah, ayo belajar. Itu nanti akan merefleks ke anak. Anak akan merekam. Itu pesan saya dalam merapat Sudatin pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, menyinggung perasaan jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian setelah ini akan dilanjutkan dengan rapat ngecek data-data jenengan. Yang absen awal akan didahulukan, yang akhir akan diakhirkan. Dan rapat ini nanti akan dilanjutkan oleh Bu Hilda. Monggo Bu Hilda, dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.